Baik anak-anak, kita mulai aja ya. Nanti yang lain menyusul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan mencoba menjelaskan materi selanjutnya setelah desain dan prototipe, yaitu tentang harga pokok produksi. Nah, sebelumnya kita bicara dulu tentang pengertiannya. Pengertian harga pokok produksi atau harga pokok penjualan adalah suatu perhitungan manajerial yang mengukur biaya langsung yang dikeluarkan dalam memproduksi produk yang dijual selama satu periode. Nah, ini bahasa ilmiahnya ya. Nah, kesimpulannya, harga pokok produksi itu apa sih? Nah, harga pokok produksi atau HPP adalah total dari keseluruhan biaya yang kalian butuhkan untuk produksi suatu produk atau jasa. Misalkan, kalian untuk menjual misalkan botol minum, ya, itu kalian butuh apa saja? Misalkan mesin, kemudian plastiknya, kemudian kemasan, kemudian tutup botol, dan lain-lain, itu semuanya masuk ke dalam cost atau biaya produksi. Sedangkan total dari semua biaya produksi yang kalian butuhkan itu dinamakan harga pokok produksi. Oke. Selanjutnya, pembahasan dari hari ini yaitu ada 4. Yang pertama tujuan, yang kedua biaya, 3 metode, dan yang keempat perhitungan rumusnya. Langsung ya, masuk ke dalam tujuan. Mengapa sih kita harus menghitung dari HPP ini? Nah, tujuannya itu untuk mengukur biaya yang sebenar-benarnya yang kita keluarkan dalam memproduksi barang kita dalam satu periode. Kenapa demikian? Kalau kalian hanya menganalisa atau mengangan-angan, misalkan, aku produksi ini nih pisang nugget, pisangnya sekian, kemudian tepung rotinya sekian, 1.000 misalkan, terus pisangnya 1.000, 2.000, jualnya 5.000 Padahal kalian belum menghitung secara keseluruhan, misalnya tenaga kerja belum kalian hitung, air untuk merebus pisang, kemudian gas yang dikeluarkan, kemudian ongkos produksi atau ongkos kerja, kemudian kemasannya, itu belum kalian hitung. Nah, di sini HPP tujuannya itu untuk mengukur biaya yang sebenarnya kalian keluarkan dalam satu kali produksi. Nah, apa saja sih biaya-biaya yang kita catat ke dalam HPP kita? Nah, sebelumnya kita tahu ya, pengertian biaya itu adalah harga pokok atau cost yang dapat diukur dalam bentuk satuan uang yang dicatat itu dalam bentuk kas yang dibayarkan. Intinya kalau biaya itu pasti kita mengeluarkan ya, pengeluaran, sehingga dalam bentuk pencatatannya biasanya di sebelah kolom kredit gitu. Nah, pengelolaan biaya ini terbagi menjadi 3 secara akuntansi, secara tujuan keputusan, dan pokok kegiatan.
Maksudnya apa? Kalau misalkan dengan akuntansi, itu tadi yang Ibu bilang, dia pencatatannya melalui debit dan kredit di kas. Kemudian untuk pokok kegiatan, misalkan kegiatannya berupa produksi pisang. Kemudian kegiatannya tentang pengemasan. Nah, biaya produksinya, biayanya apa saja? Untuk kegiatan pengemasan, biayanya apa saja? Pastikan berbeda-beda. Kemudian yang terakhir yaitu biaya melalui tujuan keputusan. Di sini tujuan keputusan berkaitan dengan biaya tenaga kerja. Nah, ada 2 jenis untuk biaya akuntansi. Di sini dibagi menjadi pengeluaran penghasilan dan pengeluaran modal. Untuk pengeluaran penghasilan itu umumnya dikeluarkan langsung, yaitu dikeluarkan dalam bentuk apa-apa yang menjadi biaya dalam suatu produk kita, gitu ya. Tapi di sini ada tulisan revenue expenditures. Nah, di sini artinya berkaitan tentang upah atau upah penghasilan yang kalian keluarkan untuk tenaga-tenaga kerja kalian di sini. Sedangkan pengeluaran modal itu pasti berkaitan dengan aset dan juga pengeluaran yang tidak tetap seperti barang habis pakai. Tadi pisang, kemudian tepung roti itu masuk ke dalam pengeluaran modal yang tidak tetap atau barang habis pakai. Sedangkan misalkan mesin pencetak pisangnya itu masuk ke dalam pengeluaran modal tapi jenisnya adalah aset tetap gitu. Ini pengelolaan biaya menurut pembuatan produk, ada biaya bahan langsung, ada biaya buruh, kemudian ada biaya penjualan dan administrasi. Apa aja sih pengertiannya? Untuk biaya bahan langsung itu udah jelas ya, tadi pengeluaran-pengeluaran bahan yang kalian butuhkan untuk memproduksi suatu barang. Kemudian biaya buruh langsung itu kalian upahkan kepada pekerja harian lepas biasanya. Misalkan dalam satu hari kalian ingin menggaji tenaga kerja kalian 100.000 per hari. Dalam produksi misalkan pisang nugget sekitar 300 pieces. Seperti itu ya. Nah, untuk biaya tak langsung biasanya di pabrik mereka kan bulanan. Nah, ini termasuk biaya buruh yang tak langsung. Untuk yang komersial itu ada biaya penjualan dan umum administrasi. Untuk biaya penjualan biasanya itu di marketplace gitu ya. Kemudian ada pameran-pameran itu masuk ke biaya penjualan. Apa kalian butuh stand atau butuh pamflet, spanduk, dan lain-lain. Sedangkan biaya umum atau administrasi biasanya berkaitan dengan administrasi. Kalian beli kertas HVS untuk menulis laporan keuangan, itu masuk ke dalam biaya administrasi. Oke. Nah, selanjutnya biaya tentang biaya tetap dan variabel. Biaya tetap adalah biaya yang sampai tingkat tertentu dia tidak berubah. Misalkan kalian setiap hari produksinya 300 pisang nugget. Nah, berarti biaya ke 300 pisang nugget ini termasuk biaya tetap. Sedangkan biaya variabel itu dapat berubah-ubah dengan volume produksinya. Misalkan hari ini 300, jadi saya mau produksinya itu secara berkala naik 300, 400, 500. Nah, berarti itu masuk ke dalam biaya variabel. Jadi biayanya tidak tetap. Ini sama ya. Nah, ini fixed cost dan variable cost itu tadi sudah Ibu jelaskan, ini hanya bahasa Inggrisnya. Itu ya.
ini bisa dibaca sendiri dan tidak harus Ibu jelaskan yang ini. Oke. Ini contoh dari pencatatan PT XXX gitu ya. Dari harga pokok produksinya atau harga pokok penjualannya. Nah, di sini masuk ke dalam biaya bahan baku langsung. Nah, ini ada persediaan awal, pembelian, bahan tersedia, bahan habis pakai. Ini dicatat untuk biaya bahan baku yang langsung kalian beli. Misalkan tadi pisang, kemudian tepung roti, garam, gula, dan lain-lain. Sebagai produksi pisang nugget misalkan ini masuk ke dalam bahan baku langsung. Kemudian biaya untuk buruh langsung, tadi PHL, kalian bayarkan misalkan 100.000 per hari gitu. Baik ya, untuk ada yang mau bertanya silahkan chat dulu di kolom komentar ya. Kemudian biaya umum pabrik, ya ini masuk ke dalam gaji buruh juga, ke dalam utilitas, pemeliharaan, penyusutan, suplai pabrik, dan lain-lain. Biaya umum yang kalian misalkan air, gas itu masuk ke dalam utilitas ya. Nah, ini ada persediaan awal barang setengah jadi atau biasanya kalau di pabrik itu kan ada barang mentah yang kalian beli, nah itu masuknya ke dalam persediaan barang awal. Tapi kalau misalkan standar rumahan, kita mungkin jarang ya melakukan persediaan barang setengah jadi. Metode dalam menentukan harga pokok produksi itu terbagi menjadi 3 metode penentuan. Yang pertama sistem biaya pesanan, yang kedua sistem biaya proses, dan yang ketiga sistem biaya campuran. Maksudnya apa? Untuk biaya pesanan, kalian biasanya pre-order, gitu ya. Kemudian untuk biaya proses, itu dari A sampai Z kalian produksi, itu masuk kalian catat semua itu pakai sistem biaya proses. Sedangkan sistem biaya campuran adalah kolaborasi dari pesanan dan juga proses. Ini manfaat yang bisa kita dapatkan jika kita mencatat harga pokok produksi. Bisa dibaca sendiri. Oke. Ini tadi ada metodenya sudah Ibu jelaskan gitu ya. Ini hanya overhead aja. Nah, apa sih yang harus ada di dalam HPP atau buku jurnal harga pokok penjualan kita? Ada 4. Yang pertama ada job cost sheet, material requisition form, employee time ticket, dan POHR. Nah, kita mulai dari job cost sheet. Ini hanya bahasa Inggris ya, job cost sheet. Jadi adalah lembar pengeluaran setiap pekerjaan kita. Misalkan tadi produksi pisang nugget. Apa-apa saja step-step pekerjaan kita sih? Yang pertama, kita mengadoni adonan, menguleni adonan misalkan. Nah, di adonan itu kita butuh biaya apa aja? Apakah kita butuh blender, apakah kita butuh mixer, apakah kita butuh tepung, itu semua masuk ke dalam pencatatan job cost sheet kita. Biaya-biaya untuk setiap step pekerjaan kita. Oke. Lanjut, yang selanjutnya adalah material requisition. Artinya adalah penggunaan bahan baku. Bahan baku utamanya jelas pisang kalau kita butuh produksi pisang nugget. Nah, ini masuklah ke dalam material requisition kita. Dokumen yang membantu kita untuk mencatat semua bahan yang kita gunakan dalam setiap step untuk membuat suatu
produk. Kemudian ada employee time ticket. Ini artinya hanya dokumen dasar untuk menentukan pembebanan gaji atau upah terhadap pokok pesanan kita. Misalkan, dalam satu produk, si pisang nugget ini, satu orang memproduksi satu bungkus, kalian akan mengupahnya berapa? Ya, di sini biasanya dalam satu hari orang itu bekerja kurang lebih 7-8 jam. Nah, upah PHL atau UMR di Indonesia biasanya adalah 50.000 sampai 100.000 per hari. Nah, bisa kalian bagi sendiri, misalkan 1 jam itu produksi pisang nugget itu bisa 100 pieces 1 jam. Berarti untuk gaji upahnya adalah 50.000 dibagi 7 jam dibagi 100 pieces pisang nugget. Nah, nanti didapatkan satu pisang nugget berarti upah tenaga kerjanya adalah sekian, misalkan 1.000. Itu ya. Ini namanya perhitungan employee time ticket. Oke, untuk POHR overhead gitu ya. Ini kita skip. Cost system kita skip. Nah, lanjut kita ke perhitungan HPP. Biar lebih mudah, kita pakai sheet yang lain, yaitu ada di Excel. Silakan yang mau tanya bisa chat di kolom komentar dulu ya. Ya, ini contoh dari pencatatan HPP yang mudah Ibu buat ya. Ini contohnya kita produksi sambal kulit singkong gitu. Mungkin sudah ada yang kenal, ini PWMP-nya 2020. Nah, apa saja sih pencatatan yang kita lakukan secara sederhana untuk HPP? Yang pertama itu bahan baku. Bahan baku di sini masuk ke dalam bahan baku utama dan pendukung. Karena ini merupakan olahan pangan, berarti dia ada bahan tambahan pangan di sini ya. Jika dia membutuhkan bahan tambahan pangan. Yang pertama ada cabai, kemudian ada bawang putih, ada kulit singkong, bawang merah, dan lain-lain. Mungkin ini cuma contoh aja ya. Kemudian dalam satu kali produksi si satu botol sambal kulit singkong, dia butuh cabai 100 gram dengan harga 1.500 untuk 100 gram cabai. Maka biaya total produksi untuk satu botol itu dia butuh 1.500 rupiah cabai. Kemudian bawang putih, dia butuhnya 3.000 untuk satu kali produksi atau satu botol. Ada kulit singkong dan juga bawang merah. Semua pencatatan bahan baku kalian catat ke dalam sini. Ya, kemudian kalian hitung biayanya. Lanjut. Yang kedua, ada bahan pendukung. Misalkan kemasan, packing, stiker, dan lain-lain masuk ke dalam bahan pendukung. Untuk satu botol, kalian butuh berapa kemasan, berapa packing, berapa stiker. Tentunya cuma satu ya. Nah, kalian catat di sini biayanya dan kalian kalikan. Pengkaliannya bisa menggunakan rumus yaitu sama dengan sel yang kiri dikali tanda bintang ya, sel yang kanan. Kemudian di enter, langsung bisa kalian tarik di sini. Pasti hasilnya benar.
Kemudian jika ada bahan pendukung yang lain bisa kalian tambahkan. Lanjut ke biaya penyusutan. Nah, si sambal kulit singkong ini ternyata mereka butuh untuk sewa alat blender. Harganya satu kali mereka sewa itu Rp1.000. Nah, lanjut bisa dihitung. Kemudian agenda tenaga kerja. Untuk satu kali produksi sambal, satu botol, mereka menggaji karyawannya satu botol itu 1.500. Maka langsung tulis di kolom biaya satuannya. Nah, untuk biaya lainnya, promosi, pemasaran, distribusi barang, komunikasi, dan utilitas bisa kalian tambahkan. Tapi, ya, jika utilitasnya sulit kalian deskripsikan ke biaya lain, langsung kalian tulis di biaya lainnya sini, misalkan 2.000. Biaya lainnya yang kalian tulis 2.000 di sini sudah mewakili biaya promosi, distribusi, komunikasi, dan utilitas untuk satu botol. Ingat ya, satu botol. Jadi, satu botol ini kira-kira kalian butuh gas berapa sih? Kalian butuh air berapa sih? Gitu. Untuk satu botol kan sedikit ya. Kalian misalkan untuk produksi sambal kulit singkong ini nggak mungkin 1 jam cuma buat satu. Misalkan satu kali nyalain kompor nggak mungkin cuma buat satu. Nah ini HPP dibuat untuk satu produk saja. Kalau kalian mau menghitung satu kali produksi, nah gampang. Tinggal di jumlah produksinya. Misalkan saya mau buat nih satu kali produksi itu ternyata 10. Berarti bahan kemasannya di sini ada 10 dong. Packingnya 10. Stikernya juga 10. Nah, cabenya bukan 100 gram. Nah, nanti berarti 1000 gram. Di sini juga 1000 gram. Ya, seperti itu ya. Oke, kita back. Nah, setelah kalian catat semuanya, maka kalian jumlahkan dari atas sampai bawah. Kita pakai rumus sum, SUM, buka kurung. Kalian sorot sel 1 sampai sel yang terakhir. Ya, di bagian yang sini sebelah paling kanan, kalian tutup kurung, kemudian enter. Pasti jawabannya benar. Setelah kalian dapat 17.500, ini adalah yang dikatakan HPP-nya. Udah ketemu HPP 17.500. Nah, gunanya perhitungan HPP adalah menentukan harga jual. Harga jual, HET, harga eceran tertinggi, arti didapatkan dari jumlah HPP ditambah margin kita. Margin adalah keuntungan yang ingin kita dapatkan. Misal, ibu menjualnya 20.000. Nah, berarti margin kita berapa ya? Yaitu 20.000 dikurang HPP kita. 2.500. Nah, marginnya berarti 2.500 rupiah. Berapa persen ya dari penjualan kita nih? Berarti ngitungnya 2.500 dibagi 20.000 dikali 100%. Sama dengan 12%, 12,5% dari penjualan kita. Kalau misalkan ibu menjualnya 25.000 berarti keuntungannya 7.500, margin kita ya, keuntungan kita 7.500
dan 30% keuntungan kita dari harga penjualan. Oke. Cukup sekian dari penjelasan Ibu. Silahkan yang mau bertanya. Silahkan bertanya. Ada yang mau bertanya? Cukup jelas? Jelas, Bu. Ricky mau nanya, no, Bu. Ricky mau nanya. Ayo Ricky. Di? Di? Oke, Ibu tanya aja lah di sini nih kolom komentar. Masa malu-malu, Ki? Rido, produknya apa? Milidi sama cilok, Bu. Milidi sama cilok. Berarti tadi untuk ngitung HPP Milidi udah bisa belum? Dap, udah bisa belum, Dap? Ayo Rido, udah bisa belum? Ahmad Rido Firmansyah.